Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahman Raki, mahasiswa PM4 Universitas Fajar. Video kali ini adalah kegiatan modul Nusantara Refleksi 3, yaitu refleksi kegiatan kebinekaan 3, yakni mengupas kembali naskah Lagaligo. Adapun kegiatan refleksi 3 ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Lokasinya bertempatan di Universitas Fajar lantai 4, ruang 410. Acara refleksi dipandu oleh dosen modul Nusantara kami, yaitu Ibu Yanti. Dalam refleksi 3 ini kami berdiskusi antara mahasiswa dan dosen pendamping. Kami membahas kegiatan kebinekaan sebelumnya. Kami membagikan perspektif dan wawasan masing-masing mengenai keberhasilan, tantangan, dan pelajaran yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Selain itu, kami mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan berdasarkan hasil kegiatan sebelumnya, dengan tujuan memberikan masukan dan konstruktif untuk perencanaan kegiatan berikutnya. Evaluasi ini akan membantu dalam identifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan kebinekaan di masa mendatang. I Lagaligo adalah kisah epik yang sangat luas dan kompleks, dengan banyak tokoh dan plot yang terjalin. Kisah ini tidak hanya menggambarkan petualangan tokoh utama Sawari Gading, tetapi juga melibatkan banyak karakter lain, termasuk dewa-dewa, makhluk-makhluk supernatural, dan manusia biasa. Berikut adalah beberapa poin penting dan elemen menarik dari kisah I Lagaligo. Asal-usul dunia. Kisah dimulai dengan penciptaan dunia oleh dewa-dewa dan berbagai makhluk supernatural. Ini membentuk latar belakang kosmologi dan menciptakan dasar untuk petualangan yang akan datang. Sawari Gading adalah tokoh utama kisah ini. Sawari Gading adalah seorang pangeran yang ambisius dan berani. Kisahnya mencakup perjalanan hidupnya dari masa kecil hingga dewasa, di mana ia menghadapi berbagai ujian dan cobaan, persaingan dan konflik. Di sepanjang kisah, Sawari Gading harus menghadapi persaingan dengan saudara-saudaranya, seperti Sambulingma, yang juga memiliki ambisi untuk mendapatkan kekuasaan dan kebesaran. Cinta dan perkawinan. Kisah juga mencakup unsur cinta dan perkawinan, termasuk kisah cinta Sawari Gading dengan seorang putri kerajaan Wat Tenriabeng. Hubungan antara tokoh-tokoh ini memberikan dimensi emosional yang dalam pada cerita. Pesan moral dan nilai budaya. Melalui petualangan Sawari Gading, I Lagaligo mengandung berbagai pesan moral dan nilai budaya seperti keberanian, kesetiaan, dan keadilan. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan dunia spiritual. Kesusastraan dan bahasa. I Lagaligo ditulis dalam bentuk prosa yang kaya dan indah, menggunakan bahasa yang berirama dan puitis. Ini menunjukkan kekayaan kesusastraan Indonesia kuno dan kemampuan naratif yang luar biasa dari budaya Bugis. Kisah I Lagaligo tidak hanya sebuah epik, tetapi juga warisan budaya yang memperkaya khazanah sastra dunia, serta menjadi cerminan kekayaan tradisi dan kebijaksanaan budaya masyarakat Indonesia. Salah satu kisah yang paling terkenal dalam naskah I Lagaligo adalah kisah tentang perjalanan Sawari Gading untuk mendapatkan bunga kenari surgawi. Dalam kisah ini, Sawari Gading diberi tugas oleh ayahnya, Batara Guru, untuk memperoleh bunga kenari yang sangat langka dan berharga tersebut sebagai syarat untuk memperistri putri Dewi Wat Tenriabeng. Sawari Gading melakukan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan ke berbagai tempat, menghadapi berbagai ujian dan rintangan yang ditetapkan oleh para dewa. Kisah ini menggambarkan ketekunan, keberanian, dan kebijaksanaan Sawari Gading dalam menghadapi cobaan demi cobaan untuk mencapai tujuannya. Perjalanan ini juga merupakan simbol dari perjalanan batin dan pencarian spiritual yang mendalam dalam mencapai kebijaksanaan dan kedewaan. Untuk memperkenalkan kembali naskah I Lagaligo kepada masyarakat Indonesia, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1. Pendidikan. Memasukkan I Lagaligo ke dalam kurikulum sekolah sebagai bagian dari pelajaran sastra Indonesia atau budaya lokal. Ini akan membantu siswa memahami dan mengapresiasi kekayaan sastra dan budaya Indonesia. 2. Pertunjukan teater.
mengadakan pertunjukan teater atau pementasan drama berdasarkan cerita Ila Galigo di berbagai daerah di Indonesia. Pertunjukan ini tidak hanya akan menghibur, tetapi juga akan memperkenalkan kisah epik kepada masyarakat secara langsung. Baik, sekian kegiatan kita hari ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.